Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 12. Brengsek. Umpat Jeffrey sambil memegangi perutnya, yang dihadiahi tinju oleh Bayu. Sementara Bayu, dia melenggang pergi, menyusul adik dan juga istrinya ke arah parkiran. Sudahlah, Jeffrey. Biarkan mereka pergi dan bersenang-senang, palingan juga simpenan si Laras. Mending, kamu segera urus persiapan pernikahan kamu sama Dania. Tuti menahan emosinya, saat Bayu meninju putra kesayangannya. Dia tidak berani melawan Bayu, karena ia juga tidak mau mendapat serangan dari Bayu. Di tempat lain, Aiman terus menatap layar laptop miliknya. Sesekali ia menyeruput kopinya, tanpa mengalihkan pandangannya. Tidak banyak yang tahu, kalau dirinya adalah pebisnis sukses. Nasibnya hampir sama dengan Laras, yaitu diremehkan karena berasal dari orang tak punya. Karena itulah, ia mau membantu Laras dan Bayu bangkit. Dan memberikan motivasi pada keduanya, agar mau berubah dan semakin maju. Alhamdulillah, beres juga. Ucap Aiman merentangkan tangannya, ia meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Sejak kepergian mendiang istri dan anaknya, tak sedikit pun terbesit di benaknya, untuk kembali membangun sebuah rumah tangga. Dirinya merasa, tak ada yang bisa menggantikan posisi istrinya. Perempuan yang menemaninya dari nol, sampai ia semakin mengembangkan semua usahanya. Sayangnya, di saat ia sudah sukses, istri dan calon anak yang dikandungnya, malah meninggalkannya tanpa bisa menikmati hasil jerih payahnya. Seorang wanita berpakaian seksi, berjalan melewati para karyawan kantor. Dengan angkuhnya, ia berjalan menenteng tas hitam, dan memasangkan kacamata hitam di wajahnya. Semua orang di kantor sangat tahu, siapa wanita tersebut. Dia berjalan berlenggak-lenggok, bak model yang tengah memperagakan busananya. Tring! Pintu lift terbuka lebar. Dia berjalan masuk ke dalamnya, kemudian menutup pintunya menuju lantai paling atas. Tujuannya adalah ruangan Aiman. Sebelum pintu lift terbuka, wanita itu memoles wajahnya dengan bedak, dan juga sedikit sentuhan di bibir seksinya. Perfect! Ucapnya, menatap pantulan dirinya dari dalam cermin. Saat ia berdiri tepat di ruangan Aiman, ia menyibakkan rambutnya kemudian mengetuk pintu. Tok tok tok! Masuk! Sahut dari dalam. Kriek! Pintu ruangan terbuka. Aiman mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Ia cukup terkejut, melihat siapa yang datang. Tetapi sedetik kemudian, ia memfokuskan kembali pandangannya pada layar laptop miliknya. Hai, Kak, apa kabar? Tanyanya, sembari melambaikan tangannya disertai senyuman terbaiknya. Ada apa? Tanya Aiman tanpa menatapnya. Hari ini peringatan kematian Kak Senja. Aku ingin mengajak Kak Aiman untuk berziarah bersama. Mama Papa juga sudah berangkat. Aku sengaja datang untuk mengingatkan kakak. Jawab Nesi itu depan. Kau bercanda? Dengan pakaian seperti ini kau mengajakku berziarah? Kau tidak perlu mengingatkanku, karena aku pasti selalu ingat pada senjaku. Lebih baik, kau keluar dari ruanganku sekarang juga. Aiman tidak suka melihat penampilan adik dari mendiang senja. Dia jauh berbeda dengan senja yang begitu tertutup dan juga sopan santun. Oh, ayolah Kak Se. Nesi seketika terdiam melihat tatapan tajam Aiman. Aku bilang keluar. Sebelum aku meminta security menyeretmu. Tegas Aiman mentap tajam Nesi. Aiman berjalan menuju lemari buku. Di sana, terdapat banyak kenangan Aiman bersama Senja. Bayangannya kembali pada masa lalu. Di mana ia hidup penuh cinta, dan juga kebahagiaan di dalam kesederhanaan. Saat membayangkan wajah Senja, seketika muncul bayangan wajah yang sangat familiar. Sosok wanita, yang sudah sering ia temui dalam beberapa bulan ini. Laras. Gumam Aiman, segera membuyarkan lamunannya. Dia menepuk kedua pipinya, saat wajah Laras melintas dalam bayangannya. Sementara di luar, Nesi terus saja menggerutu sepanjang jalan, karena Aiman sama sekali tidak melirik penampilannya. Sia-sia sudah, Nesi berdandan cantik, khusus untuk bertemu dengan Aiman.
yang pada akhirnya, ia malah diusir. Kali ini, aku akan terima kau mengusirku, Kak. Tapi nanti, lihat saja. Bahkan, kau akan memintaku datang ke pelukanmu sendiri. Gumam Nesi, menyungirkan senyum miringnya. Nesi merupakan adik dari mendiang Senja. Setiap bulannya, Aiman selalu memberikan uang kepada orang tua Senja. Bahkan, ia pun membiayai pendidikan Nesi di luar negeri. Senja sangat menyayangi kedua orang tuanya yang sudah tua. Dia juga memiliki adik laki-laki yang bernama Haidar, berbeda dengan Nesi. Haidar lebih mandiri, sampai bisa membuka usaha bengkel sendiri. Dia menolak saat Aiman hendak membayar biaya pendidikannya. Aiman memanggil asisten pribadinya dan juga sekretarisnya. Ia menyerahkan sebagian pekerjaannya yang masih tersisa. Setelah selesai, ia keluar dari kantornya. Tujuan Aiman saat ini adalah menjemput Elsa di sekolahnya. Setelahnya ia akan mengajak Elsa untuk berziarah ke makam Senja dan juga Seruni. Lara sudah berada di dalam rumahnya yang cukup luas. Ia duduk menatap ke arah kolam renang yang terlihat tenang. Ia menikmati sejuknya semilir angin yang berhembus menerpa wajah mulusnya. Langit mendekat ke arah ibunya. Langit sekarang bahagia karena ia bisa makan enak, memiliki mainan yang banyak, baju yang bagus dan bisa berlibur kemanapun yang ia mau. Ibu, tadi Langit lihat anak kecil main sama ibu dan ayahnya. Lucu sekali, Langit mau seperti itu. Celoteh Langit polos. Ya Allah, sakit sekali, batin Lara sendu. Iya, nanti kita main sama-sama ya. Nanti kita ajak Om Bayu sama Tante Kiara, lebih banyak orang lebih seru loh. Ucap Laras, berusaha menyembunyikan rasa sedihnya. Kalau Om Aiman gak sibuk, ajak saja Bu. Langit mau ajak Om Aiman balapan, pasti seru. Ucap Langit, dengan mata berbinar. Laras pun menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Langit masih sangat kecil untuk mengerti urusan orang tua. Meskipun Aiman sudah memberitahukan, kenapa ibu dan ayahnya tinggal terpisah. Langit masih sangat labil, dia pasti lupa dan kembali ke dunianya sendiri, tanpa pusing memikirkan apapun lagi. Langit berceloteh, menceritakan bagaimana ia bermain dengan Elsa. Dia juga menceritakan, bagaimana serunya ia di sekolah baru. Melihat Langit yang bersemangat. Mbok Wati, panggil Laras pada pembantunya. Mbok Wati yang merasa dipanggil pun menghampiri Laras. Mbok, saya mau ke restoran dan kemungkinan pulang sore. Saya titip Langit ya Mbok, tolong masakin makanan kesukaan Langit. Ucap Laras memberitahu. Iya, Bu. Bu. Maaf Bu kalau saya lancang, stok sayuran di kulkas sudah mau habis. Ucap Mbok Wati, merasa tidak enak. Kenapa harus minta maaf sih, Mbok? Tunggu sebentar ya, saya ambilkan dulu uangnya. Laras berjalan menuju kamarnya, dia mengambil tasnya. Mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah. Mbok, ini uangnya, Laras menyodorkan uang pada Mbok Wati. Waduh, Bu. Banyak banget ini. Ucap Mbok Wati terkejut, melihat jumlah uang yang diterimanya. Sebagian untuk beli keperluan rumah. Sebagiannya lagi, simpan buat biaya anak Mbok sekolah. Ucap Laras tersenyum. Mata Mbok Wati berkaca-kaca. Majikannya sangat baik hati, sampai memikirkan biaya sekolah anaknya. Laras mengerti bagaimana susahnya mencari uang. Untuk itu, ia memberikan sebagian rezekinya agar lebih bermanfaat lagi. Ya Allah, Bu. Saya jadi gak enak, saya ngerepotin ibu terus. Ucap Mbok Wati sambil jebeng mau nangis. Sudah, Mbok, ambil saja. Anggap itu rezeki untuk anak Mbok. Semoga dia cepat lulus juga kuliahnya ya, Mbok. Ucap Laras mendoakan. Ya Allah, Subhanallah. Terima kasih, Bu. Mbok Wati menggenggam tangan Laras, dengan wajah basah oleh hari mata. Laras mengusap tangan Mbok Wati, dan menampilkan senyum manisnya. Saya pergi dulu ya, Mbok. Pamit Laras. Laras pun pergi meninggalkan rumahnya. Dia menaiki kuda besinya, melesat menuju restoran. 20 menit kemudian, Laras sampai di restoran. Begitu masuk ke dalam,
Mata Laras terbelalak melihat keributan, sampai restorannya berantakan. Terlihat security mencoba menghentikan aksi seorang pria yang tengah melempar piring dan juga gelas, sampai berserakan. Ada apa ini? Pekik Laras. Pria itu menoleh ke arah Laras, nafasnya memburu dengan tangan bercucuran darah. Laras melangkahkan kakinya, ia tanpa takut menghampiri pria yang memakai baju serba hitam. Para karyawan menundukkan kepalanya saat Laras melewatinya. Kenapa kau membuat keributan di sini, Tuan? Lihat, semua pengunjung sampai ketakutan. Bahkan dari mereka, ada yang membawa anak kecil. Jika tidak ada keperluan lagi, maka silahkan Anda angkat kaki dari sini. Tegas Laras, tanpa mengalihkan pandangannya pada pria yang sedang menatapnya dengan tatapan tajam. Siapa kau? Beraninya kau mengusirku dari sini, hah? Bentaknya murka. Aku pemilik restoran ini. Kenapa? Ada masalah? Laras melipat kedua tangannya, dia memasang wajah menantang pria di hadapannya. Meskipun, ia menyembunyikan degup jantungnya yang berdebar karena takut. Pria yang bernama Fernando berjalan ke arah Laras. Ia menelisik wajah Laras, membuat wanita yang ditatapnya memundurkan langkahnya. Jangan mendekat, Tuan. Sopanlah sedikit pada perempuan, protes Laras marah. Di mana kau sembunyikan berlian? Kau pasti tahu di mana dia berada. Tanya Nando tiba-tiba. Berlian? Aku tidak punya berlian, Tuan. Yang aku punya hanya perhiasan biasa. Malahan, aku baru mau menabung untuk membeli berlian. Ucap Laras dengan polosnya. Nando mengepalkan tangannya. Giginya mengerat dengan mata terpejam, sampai suara giginya terdengar jelas di telinga Laras. Bukan berlian itu yang kumaksud. Ah! Cepat katakan di mana berlianku. Tampaknya Nando mengerang frustasi, ia menjambak rambutnya ke belakang. Laras mengernyitkan dahinya tidak paham. Dia menatap ke arah manajernya, yang dijawab gelengan kepala. Laras berbisik pada salah satu karyawannya. Setelah itu, karyawannya menghampiri manajer untuk membuat berita di media sosial. Karena, Laras merasa ada yang tidak beres dengan pria di hadapannya. Aarg! Berlian! Nando berteriak histeris, sampai membuat semua orang terkejut. Perang! Brak! Semuanya, mundur! Teriak Laras merentangkan tangannya berjalan mundur. Meli! Bubarkan pengunjung! Pekik Laras menatap ke arah Meli, selaku manajer restorannya. Meli lantas membubarkan pengunjung. Dia membawa para pengunjung ke arah belakang, agar tidak ada yang terluka akibat amukan Nando. Saat Nando masih melemparkan semua barang-barangnya, dia menangis histeris dan tidak memperdulikan luka yang ada di tangan juga wajahnya. Wah, ini mah orang depresi. Masa gara-gara berlian dia ngamuk? Emang berapa sih harga berlian? Heran Laras. Dia tetap mengira bahwa berlian yang dimaksud oleh Nando adalah sebuah berlian perhiasan. Mungkin harganya sampai ratusan miliar, Bu. Timpal karyawan di sebelahnya. Nando terduduk saat tubuhnya melemas. Tangisnya mulai mereda, hanya terdengar isakan kecil sampai terbatuk-batuk. Dengan langkah ragu, Laras memberanikan dirinya untuk mendekat ke arah Nando. Tuan, kakao. Bruk. Tubuh Nando ambruk seketika, wajahnya basah oleh air mata. Para karyawan laki-laki membantu Laras, menggotong Nando ke ruangan Laras. Di sana, Laras langsung mengeluarkan kotak obat untuk membersihkan luka di tangan Nando. Bayu mendapat kabar dari Kiara, perihal kejadian di restoran adiknya. Ia bergegas, memacu kendaraan miliknya bersama sang istri. Jalanan tidak terlalu ramai, hal tersebut mempermudah Bayu untuk sampai ke lokasi tujuan. Ya Allah, lindungilah adik hamba. Bayu terus berdoa tanpa hentinya, dengan pandangan lurus ke arah jalanan. Ia khawatir terjadi sesuatu pada adiknya. Kiara mengelus tangan Bayu dari sampingnya. Tak bisa dipungkiri, ia juga merasakan hal yang sama seperti suaminya. Tak henti-hentinya cobaan datang pada Laras. Entah kebahagiaan seperti apa yang Tuhan akan berikan pada adik iparnya.
15 menit kemudian, Bayu memarkirkan mobilnya di sembarang arah. Dengan langkah buru-buru, keduanya berlarian masuk ke dalam restoran. "Laras!" panggil Bayu dengan suara keras. Karyawan yang tengah membereskan pecahan kaca, menoleh ke arah Bayu. Salah satu dari mereka, menghampiri Bayu yang terlihat cemas. "Tuan, Anda mencari Bu Laras?" tanyanya penasaran. "Di mana Laras? Apa dia baik-baik saja?" cecar Bayu panik. "Bu Laras ada di ruangannya, Tuan. Di sana juga ada manajer, dan juga pria yang membuat kekacauan tadi." Jawabnya apa adanya. Tanpa basa-basi lagi, Bayu berjalan menuju ruangan Laras. Begitu pintu terbuka, yang pertama kali ia lihat adalah Laras. Tengah membalut tangan pria, yang tak sadarkan diri menggunakan perban. "Laras," panggil Bayu. Laras mengalihkan pandangannya, menatap ke arah sumber suara. Dia memberikan perban itu pada Meli, untuk melanjutkannya. "Kak Bayu, Kak Kiara. Ada apa? Apa kalian perlu sesuatu?" tanya Laras bingung. "Kamu gak apa-apa kan? Mana yang luka? Biar kakak obatin." Cecer Kiara memeriksa seluruh tubuh Laras. Ia sampai memutarkan badan Laras sampai mau oleng. "Kamu ini, kakaknya khawatir? Malah nanya ada apa?" omel Bayu jengkol. "Gak apa-apa kok. Tadi begitu kejadian, aku langsung mundur, dan membubarkan para pengunjung. Kayaknya si itu orang depresi deh, Kak." Tiba-tiba saja dia nanya sama aku, "Di mana berlian miliknya?" Ya aku jawab, "Aku gak tahu berlian yang mana. Orang aku punyanya perhiasan emas biasa, gak punya berlian." Jelas Laras dengan polosnya. "Berlian? Mungkin berlian yang dia maksud itu bukan perhiasan, kali, Dek. Bisa saja nama orang." Tebak Bayu, dia pun bingung, mengapa ada orang yang mencari berlian sampai ke restoran. Laras menggigitkan bahunya. Dia akan menunggu pria pembuat onar itu sadar, dan menanyakan maksudnya. Meli juga tak kunjung melaporkan, setelah ia menyebarkan berita. Zaman sekarang sudah canggih. Jadi, untuk mencari keluarga pria tidak dikenal itu, hanya tinggal menunggu pihak yang bersangkutan datang. "Mel, ada info lagi gak? Siapa tahu ada yang kenal gitu?" tanya Laras penasaran. "Nggak ada, Bu. Nanti Meli kabarin lagi, kalau udah ada info terbaru. Mending kita lihat kerusakan di luar, karena sepertinya banyak barang yang pecah." Jawab Meli. "Iyalah, Mel. Pasti banyak yang pecah, orang semua perabotannya melayang." Desah Laras, ia menghembuskan nafasnya kasar. Karena sudah pasti dirinya harus menata ulang, dan mengganti dengan perabotan baru. Laras meminta Bayu dan Kiara untuk menjaga Nando. Dia dan Meli keluar melihat semua hasil kekacauan, yang tengah dibersihkan oleh karyawan yang lain. Tenaga Nando sangatlah besar. Security dan karyawan pria yang hendak menghentikannya pun, terpental dan juga kena bogeman Nando. "Kalau ibu lihat tadi, bau tuh orang tenaganya gue gede banget. Sampai security aja pada kewalahan," ujar Meli heboh. "Iyalah, Mel. Biasanya tenaga orang gila, lebih gede daripada orang waras, hahaha," sahut Kiara dari arah belakang. Meli dan Laras pun terkekeh mendengarnya. Kiara datang mengambil air minum untuk suaminya, dan tak sengaja mendengar percakapan adik dan juga manajer restoran. Kiara kembali ke ruangan Laras. Tak lama kemudian seseorang datang, membawa anak kecil di dalam gendongannya. "Loh, Elsa," ucap Laras kaget. Aiman berjalan menghampiri Laras. Dia juga melihat berita yang tersebar di sosial media. Setelah ia selesai berziarah, ia segera membawa Elsa datang menemui Laras di lokasi kejadian. "Ras, kamu gak apa-apa?" tanya Aiman khawatir, sama halnya seperti Bayu dan Kiara sebelumnya. "Alhamdulillah, Mas. Aku gak apa-apa kok," jawab Laras tersenyum. Laras merentangkan tangannya pada Elsa, gadis kecil itu pun beralih ke dalam gendongan Laras. "Di mana Fernando sekarang?" tanya Aiman penasaran. "Fernando? Siapa dia, Mas?"
Aku gak kenal sama namanya Fernando. Bersambung.